Makanya kalau orang yang senantiasa menjaga sholatnya di awal waktu, dijamin oleh Allah ini adalah amal yang paling utama nanti di sisi Allah. Kalau sholatnya benar, kalau sholatnya rapi, khusyuk, maka semua amalan yang sudah kita lakukan setelah sholat itu akan sangat berarti. Tapi sebaliknya, kalau sholatnya kita rusak, sholatnya kita banyak ditinggalkan, maka amal apapun yang kita lakukan itu tidak akan berarti di hadapan Allah. Makanya tanamkan kepada anak cucu kita, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim, nasihat setelah la tusyrik billah, jangan kau menyekutukan Allah. Yang kedua apa? Aqimis. Ibu kalau gaduh putra, gaduh incu, di mana wae di sekolah, jangan kau sholat aja. Di mana kamu sholat? Bukan kata-kata yang dilontarkan itu, jangan semakan. Kan rata-rata begitu. Sholatnya kemana? Ya, jadi sekali lagi, amalan yang paling utama. Bahkan kata Nabi, al-farqu bainal muslim wal kafir as-sholat. Perbedaan orang kafir dan orang muslim itu di segi sholat atau tidaknya. Ibu pernah ini enggak? Ingat gak zaman dulu, zaman kita masih muda, Bu? Ya, bagaimana sholat kita? Apakah banyak bolongnya atau tidak? Banyak bolongnya itu karena tahu atau karena tidak tahu atau karena malas? Malas. Tapi sekarang tadi siap kita tingkatkan kualitas sholat kita. Ya, kalau kita sholatnya rapi, makanya yang sudah saya sampaikan, terutama di kelas 2, ya, saya mengajar bikin ibadah. Kalau kita ingin diterima sholat kita, mungkin terlebih dahulu kita harus tahu syarat wajib sholat, syarat sah sholat, syarat diterima sholat. Makanya kalau kita sudah diterima sholat kita, banyak keutamaan dan keuntungan bagi kita. Di antaranya adalah kalau orang yang sudah betul-betul sholatnya dijaga, maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dengan mudah. Dia akan melintasi Shirathul Mustaqim dengan cepat. Dia akan menerima buku catatan amalnya nanti di akhirat dengan tangan kanan. Dan dia akan dihindarkan dari kesempitan hidup, baik di dunia ataupun di akhirat. Muabalah orang yang suka menjaga sholat dengan benar. Terlebih ibu, tahu ibu surga Firdaus? Tahu? Pernah ibu melihat? Di dalam keterangan bahwa surga Firdaus itu surganya para nabi dan ternyata bukan nabi dan rasul saja yang bisa memasuki surga Firdaus, termasuk kita orang biasa bisa memasuki surga Firdaus asal alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sholatnya khusyuk. Ibu pernah sholat khusyuk? Pernah tuh? Kalau ingat kemana wae? Allahu Akbar. Ya tadi dinyanyi, Bu. Ya, sudah ingatan kita itu sudah kemana-mana. Makanya kenapa? Kalau kita dalam kebaikan ini, terutama kita dalam melaksanakan sholat, setan tercicing, Bu. Apa sesumbarnya setan? Apa janji setan kepada Allah? Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim summa la tajidu aksarahum syakirin. Setan akan mendatangi kita, terutama dalam sholat, Bu, ya. Dari arah mana? Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Kemudian apa kata setan? Ya Allah, engkau tidak akan menemukan banyak orang-orang yang bersyukur kepada-Mu. Tak sholat, syukur, Bu, wujud syukur kita kepada Allah.
Berapa menit sih sholat kita? Hah? Ada 5 menit? Khusus beda ya. 5 menit dengan nonton hampir 2 jam IC Ikatan Cinta. Berikan loba iklan. Sholatnya 5 menit ya. Makanya pantas kata Allah, wasta'inu bisobri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Memohon perlindungan kepada Allah, memohon doa kepada Allah dengan jalan sabar dan sholat. Meskipun sabar dan sholat itu adalah sesuatu yang sangat berat gak? Apalagi setan dan cicing. Coba apa di antara sholat yang sangat berat? Tahajud misalnya. Nah, berat. Lu terus malas. Jadi siun dilawan bego. Itu luar biasa. Tapi setan tidak cukup sampai di situ. Terus digoda. Makanya kata saya juga, ibu harus meniru setan. Hanya satu hal yang harus ditiru dari setan, apa? Kegigihan setan. Dan setan tidak pernah berputus asa untuk menggelincirkan elemen setan. Orang menggangguan putus asa. Setan tahu. Ya. Nah, ini surga Firdaus ini diperuntukkan bagi para nabi dan rasul. Tapi jika kita melaksanakan dengan khusyuk benar, maka kita pun akan bersama para nabi dan rasul di surga Firdausnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu nanti akan dilayani langsung itu oleh Allah. Esetnya soal khusyuk, esetnya berusaha. Itu yang pertama. Makanya kalau kita membahas sholat ini 1 jam 2 jam tidak akan cukup. Yang kedua, amalan yang utama di sisi Allah adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ibu, kita di sini pasti posisinya itu sebagai anak, belum tentu kita orang tua. Betul nggak? Sini anaknya semuanya. Ada yang masih punya orang tua? Ada yang masih komplit? Ada? Beruntung sekali Bu. Kalau ibu-ibu di sini masih punya kedua orang tua. Ini adalah kesempatan kita untuk ikram kepada orang tua kita. Karena jalan masuk surga itu adalah orang tua, terutama anak laki-laki. 9 bulan, betul nggak ibu kontrak? Ibu kontrakin tuh perut pada anak-anak ibu, ya. Kita diwajibkan untuk senantiasa memuliakan dan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi ibu, kalau perempuan yang sudah menikah, kewajiban yang pertama kali itu harus kepada siapa? Suami. Makanya kalau anak perempuan itu ya milik suami, kalau anak laki-laki itu adalah anak. Makanya pantas ada ketika Rasulullah SAW, ibu, sehabis sholat Id, tiba-tiba beliau mengangkat tangan dan mengucapkan amin. Ternyata sehabis sholat Id, Rasulullah kedatangan Jibril, dan Jibril berkata, "Ya Muhammad, izinkan aku akan berdoa kepada Allah dan engkau mengamininya." Maukah engkau mengamininya? Tentu Jibril, kata Rasulullah. Ibu, kalau doa kita, kalau Jibril yang berdoa kemudian Rasul mengaminkan, kira-kira doanya akan diijabah nggak? Kenapa diijabah? Jibril berdoa, Rasulullah mengaminkan. Tidak mungkin doa ini meleset, tidak mungkin doa ini tidak diijabah. Apa doanya? Yang pertama, doa Jibril yang disampaikan kepada Allah adalah, "Ya Allah, pada tanggal 1 Syawal ini
berkaitan dengan Idul Fitri ya. Pada tanggal 1 Syawal ini aku memohon kepadamu jangan pernah engkau terima ibadah puasa dan ibadah-ibadah lain di bulan Ramadan anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Diambilkan oleh Rasul Amin. Siapa anak yang durhaka, siapa anak yang tidak hormat kepada orang tuanya di bulan Ramadan kemarin, bagaimanapun dia ibadah kepada Allah dengan sepenuh hati, malamnya dia tahajud, siangnya dia berpuasa, tapi dia tidak berbakti kepada kedua orang tua, bahkan dia durhaka kepada orang tua, jangan harap ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya akan diterima oleh Allah, bahkan dia akan menjadi calon neraka. Ibu punya anak laki-laki? Punya? Itu ini calon. Karena anak laki-laki itu meskipun sudah menikah, tetap dia berkewajiban untuk memuliakan dan berbakti kepada kedua orang tua, terutama kepada ada yang sudah punya menantu. Ada yang suaminya sangat memuliakan ibunya, ibu cemburu nggak? Ibu harus berbangga kepada suami ibu apabila suami ibu memperhatikan dan tetap memuliakan ibunya, maka ibu ini adalah calon surga. Tapi kalau ibu menghalang-halangi suami kita untuk tetap memuliakan kedua orang tuanya, terutama ibunya, maka ibu akan terhalang untuk memasuki surga. Maka kalau suami ibu, suami yang soleh adalah orang yang tetap memuliakan kedua orang tua. Siap? Begitu juga dengan kita nanti. Kita akan kerasa kita punya anak laki-laki. Kalau punya anak laki-laki, tetap itu kewajibannya kepada kita. Istilahnya melakukan saling kuge di istri, kurang memberikan kepada kedua orang tua kita, kepada ibu kita laki-laki ini, itu tidak apa. Ibu kerasa bagaimana sakitnya. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Kata Allah, aku wasiatkan kepada seluruh manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama siapa? Ibunya. Ibunya yang sudah mengandung, yang sudah melahirkan dalam keadaan susah payah antara hidup dan mati. Apa kata Allah? Anis kurni wali walidai. Dalam ayat tersebut Luqman ayat 14 itu antara Allah dengan orang tua itu sejajar. Jadi setelah engkau bersyukur kepada Allah, kata Allah, bersyukur kepada kedua orang tua. Jadi pantas kalau surga itu ada di telapak kaki ibu bagi kaum. Makanya kalau tidak berbakti bahkan durhaka kepada orang tua, jangan harap surga akan didapatkan kalau kita durhaka kepada kedua orang. Siapapun, apapun, dan jadi apapun anak itu adalah tergantung dari doa. Jangan berbangga mentang-mentang sekarang anak menjadi sukses, hebat. Itu bukan karena kepintaran, kecerdasan, ketangguhan. Ada doa yang sangat berpengaruh yang diaminkan makhluk ilahi, yaitu doa orang tua, terutama doa ibu. Ya, mudah-mudahan kita sebagai anak juga, kita terus memohon kepada Allah. Apabila orang tua masih ada kesempatan kita untuk senantiasa memuliakan. Kalau tidak ada, bagaimana? Terus setiap
Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani. Itu yang kedua itu.